gue selalu konsisten mengatakan bahwa ya kalau misalkan kita kalah dari tim yang jauh kualitasnya di atas kita, ya it's okay. Karena pada saat drawing kita berada satu grup dengan Australia, Laos, dan juga Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bola Bang Kasir. Di video kali ini kita akan bahas pertandingan yang baru saja selesai antara pertandingan Timnas Indonesia U19 melawan Australia U19 ya coy. Di mana pertandingan ini berakhir dengan kemenangan untuk Timnas Australia setelah memaksimalkan peluang yang mereka dapatkan di menit terakhir, dan tentu ini sangat menyakitkan untuk kita ya cuy, karena kita tahu Timnas U19 sudah bermain sangat solid sepanjang laga, hanya saja satu peluang yang bisa dimaksimalkan oleh mereka itu yang membuat kita terhukum atas satu kesempatan yang mereka dapatkan itu. Sebelumnya gue ucapkan terima kasih banyak, apresiasi setinggi-tingginya untuk para pemain dan juga para staf pelatih yang sudah berjuang sepanjang turnamen. Walaupun di pertandingan pertama dan kedua itu gue sangat melemparkan kritik terhadap permainan yang ditampilkan oleh timnas kita. Karena kita tahu di dua laga awal itu hanya melawan Myanmar dan juga Timur Leste, di mana dua lawan kita ini ya secara kualitas dua tim ini ya di atas kertas harusnya memang bisa kita kalahkan. Akan tetapi kalau misalkan menurut gua itu kalau misalkan kita melawan dua tim yang di atas kertas harusnya kita bisa kalahkan, ya yang gua harapkan itu adalah permainan yang cantik, permainan yang bisa menghibur para penonton ya yang sudah mendukung langsung di stadion. Akan tetapi ya di dua pertandingan awal itu jauh dari kata indah untuk dinonton, walaupun pada akhirnya kita bisa memenangkan pertandingan dengan skor 3-0 di dua pertandingan awal. Dan ya tentu kita sangat mensyukuri dua hasil itu. Akan tetapi di dua pertandingan akhir, di mana kita menghadapi Vietnam di pertandingan terakhir grup, dan gue pun mengapresiasi yang sudah dilakukan oleh para pemain, walaupun tidak bermain dengan bagus, akan tetapi kita tahu lawan yang kita hadapi adalah Vietnam, di mana menurutku bermain dengan cara apapun yang jelas kita bisa memenangkan pertandingan. Itulah yang terpenting, karena kemenangan jauh lebih penting dibandingkan cara bermain, karena memang kita membutuhkan kemenangan untuk lolos. Dan setelah lolos pun kita harus menghadapi Australia. Dari segi drawing memang sudah ditetapkan bahwa ketika kita lolos sebagai juara grup A, maka kita akan menghadapi juara grup C atau runner up grup B. Dan pada prosesnya kita harus menghadapi Australia, di mana sebetulnya lawan yang cukup berat, akan tetapi walaupun awalnya kita yakin bisa mengalahkan atau menyingkirkan Australia, akan tetapi lagi dan lagi perlu kita ketahui bahwa ya Australia kita tahu sendiri lah ya, dari segi ranking, dari segi pembinaan sepak bola, hampir semuanya itu mereka jauh unggul di atas kita. Dan itulah mengapa gue selalu konsisten mengatakan bahwa ya kalau misalkan kita kalah dari tim yang jauh kualitasnya di atas kita, ya it's okay. Kita jadikan pembelajaran, dan mudah-mudahan Coach Nova bisa lebih mempersiapkan tim ini untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia yang akan dilangsungkan di akhir Agustus nanti ya cuy. Dimana kita harus menghadapi lagi Australia bulan September. Karena pada saat drawing kita berada satu grup dengan Australia, Laos, dan juga Malaysia. Kita berada satu grup dengan mereka pada grup H, dimana yang akan bertindak sebagai tuan rumah adalah Laos. Melihat dari komposisi tim yang berada satu grup dengan kita, tentunya kita lihat tidak mudah ya. Tidak akan mudah, akan tetapi kita yakin ketika tim ini dipersiapkan jauh lebih matang ketimbang kompetisi AFF ini ataupun ASEAN Championship ini, gue yakin tim ini bisa berbicara lebih lagi, dan gue yakin tim ini mampu lolos ke putaran final Piala Asia 2027 yang akan dilangsungkan di China nantinya ya cuy. Dan di pertandingan pertama nantinya kita akan menghadapi Malaysia terlebih dahulu pada tanggal 31 Agustus. Untuk jamnya nanti akan menyusul ya. Nanti kita update lagi lah.
Untuk pertandingan kedua, yaitu pada tanggal 3 September kita akan menghadapi tuan rumah Laos. Pertandingan ketiga nanti akan menghadapi Australia lagi, dan gue yakin nantinya bagaimanapun, gue yakin Coach Nova tentu akan lebih mempersiapkan tim ini untuk menghadapi kualifikasi ini, karena tentu Coach Nova tidak ingin melewatkan kesempatan untuk tampil di Piala Asia U20 tahun depan di China. Kembali ke ASEAN Championship, dengan kekalahan tadi artinya memupus harapan untuk menjuarai kompetisi ini 2 kali beruntun ya coy. Karena kita tahulah di edisi sebelumnya kita keluar sebagai juara, akan tetapi di kompetisi tahun ini kita harus puas dengan perebutan gelar ketiga dan akan menghadapi Kamboja yang akan dilangsungkan pada tanggal 13 Juni 2026 pada pukul 16.00 WIB ya. Dan gue harap kita bisa memenangkan pertandingannya dan pemain bisa lebih fokus untuk mempersiapkan pertandingan yang akan datang. Kemenangan tentu menjadi harga mati mengingat lawan yang akan kita hadapi adalah Kamboja. Ya menurutku secara kualitas ataupun secara kualitas ya tidak jauh beda lah dengan kita ya. Dan bahkan gue merasa timnas kita lebih unggul lah di antara mereka. Makanya kemenangan wajib kita dapatkan dan gue harap pemain bisa menampilkan permainan terbaiknya. Dan gue harap juga timnas bisa bermain lepas, bisa menampilkan permainan yang bisa menghibur para fans yang datang langsung mendukung ke stadion. Begitupun dengan fans yang menonton di rumah ya. Sekali lagi, timnas sudah bermain dengan sangat baik sepanjang pertandingan, hanya saja mereka tidak mampu mempertahankan dari kebobolan di menit terakhir. Dan menurutku mereka tetap pantas untuk mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya dari para fans, karena kita tahu tim ini masih bisa memberikan kebahagiaan di kompetisi selanjutnya ya cuy, dimana mereka akan tampil di kualifikasi Piala Asia dan mudah-mudahan mereka bisa lolos dan juga mampu tampil di putaran final Piala Asia 2027 tahun depan yang akan diselenggarakan di China. Itu saja coy untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.